wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini kita akan membahas penggunaan fungsi rank di Microsoft Excel yang akan kita gunakan untuk mencari sebuah rankingan nilai. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus tutorial ini ya. Teman-teman di rumah juga mungkin sudah tahu bahwa fungsi rank ini merupakan sebuah rumus yang disediakan Microsoft Excel, yang mana dengan rumus ini kita dapat menentukan peringkat ataupun ranking dari sekelompok nilai tertentu. Nah, untuk rumusnya sendiri teman-teman bisa lihat di atas. Nah, itu rumus yang akan kita gunakan. Nah, sebelum mulai kita bahas dulu ya teman-teman komponen dari rumusnya. Untuk angka, nah angka itu merujuk pada nilai yang akan kita cari ranking atau peringkatnya. Kemudian referensi itu merujuk pada sekumpulan angka yang dapat berbentuk array, dapat berbentuk referensi sel atau daftar angka ataupun daftar nilai. Nah, untuk order itu nanti akan kita isikan dengan angka 0 atau angka 1. Jika angka 0 atau dikosongkan, maka daftar nilai seolah-olah akan diurutkan secara descending atau menurun. Sedangkan angka 1 itu maka daftar nilai nanti akan diurutkan secara ascending ataupun daftar urut naik. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana teman-teman, sudah cukup mengerti ya dengan teori singkatnya? Saatnya kita mencobakan langsung fungsi rank ini pada daftar nilai yang telah saya sediakan. Check it out. Nah, seperti teman-teman lihat di layar, itu telah saya buat sebuah tabel sederhana, yang mana di tabel tersebut ada 3 penilaian, yaitu penilaian harian, kemudian penilaian UTS, dan penilaian US. Nah, tiap-tiap siswa nanti akan kita cari jumlah, kemudian rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari semua nilainya. Dan yang terakhir akan kita cari ranking tiap-tiap siswanya. Nah, pertama kali kita akan mencari jumlah nilai tiap-tiap siswa, yaitu nilai harian, UTS, dan US. Kita gunakan rumus sum. Langsung aja diketik di sel jumlah. Sum, tulisannya SUM buka kurung, kemudian kita sorot nilai harian, UTS, dan US. Jika telah selesai, kita tutup kurung dan tekan enter. Otomatis jumlah nilainya akan langsung tampil. Sedangkan untuk jumlah nilai siswa yang lain, teman-teman bisa langsung tarik aja dari sel yang telah kita buat rumus sebelumnya. Itu otomatis jumlah nilai siswa yang lainnya akan langsung tampil juga. Jadi kita tidak perlu menulis berulang-ulang untuk rumus yang sama. Nah, selanjutnya kita cari rata-rata nilai siswa. Rumus yang kita gunakan adalah average, tulisannya sama dengan average. Nah, seperti itu. Kemudian nilainya kita sorot, masih nilai harian, UTS, dan US, sama seperti kita mencari jumlah tadi ya teman-teman. Jika sudah selesai kita menyorot nilainya, kita tutup kurung dan kita tekan enter. Nah, untuk rata-rata nilai siswa yang lainnya kita tarik saja dari rumus sebelumnya yang telah kita buat. Itu otomatis rata-ratanya juga akan tampil. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tertinggi untuk kategori nilai harian. Adapun rumus yang akan kita gunakan adalah rumus max. Untuk penulisan rumusnya sendiri itu kita tulis dengan sama dengan MAX. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sesudah kita tulis MAX, baru kita buka kurung dan kita sorot nilai harian siswa pertama hingga siswa ke-6. Jika sudah selesai, kita tekan enter. Nah, maka nilai tertinggi untuk kategori nilai harian sudah tampil. Nah, untuk nilai tertinggi yang lainnya tinggal kita tarik aja dari rumus yang telah kita buat sebelumnya, maka otomatis akan tampil. Selanjutnya kita akan menampilkan nilai terendah, gunakan rumus sama dengan min dan kita sorot nilai harian siswa pertama hingga ke-6, maka otomatis nilainya juga akan tampil, dan untuk yang lainnya tinggal sorot aja.
Nah, tahap selanjutnya kita mencari perankingan. Untuk perankingan kita gunakan rumus rank sama dengan rank. Nah, untuk number ataupun angka acuan perankingannya kita bisa memilih dua opsi. Yang pertama kita gunakan jumlah nilai, yang kedua rata-rata nilai. Nah, kali ini kita akan menggunakan rata-rata nilai sebagai acuannya. Jika sudah kita sorot nilai rata-rata nilai, kita beri titik koma sesuai dengan petunjuk rumus di komputer. Nah, untuk titik koma ini sendiri biasanya tiap komputer berbeda ya teman-teman. Ada yang titik koma, ada yang koma. Jadi kita sesuaikan saja dengan komputer masing-masing. Jika sudah, untuk referensinya kita menggunakan rata-rata nilai siswa pertama hingga siswa ke-6. Nah, karena ini sebagai referensi, jangan lupa untuk mengunci selnya agar nanti ketika kita menggunakan rumus ini untuk siswa yang lain, referensinya tidak bergeser. Nah, kita kunci dengan menggunakan tombol F4. Nah, pada komputer yang lainnya ada juga kombinasi tombol yang digunakan untuk mengunci sel ini adalah Fn tambah F4. Tanda sel kita sudah terkunci itu ada tanda dolarnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di layar, itu yang bertanda dolar sel G13 sampai G18. Nah, jika sel sudah terkunci, kita jangan lupa menambahkan titik koma. Selanjutnya kita tambahkan komponen order. Order yang akan kita pilih adalah 0 karena kita akan mengurutkan perankingan ini secara descending. Jika sudah selesai, teman tekan saja enter dan otomatis ranking setiap siswa akan ditampilkan. Nah, seperti teman-teman lihat, itu siswa dengan nomor urut 4 memperoleh ranking 1 karena dia nilainya yang paling tinggi, yaitu 92,3. Jika tadi kita menggunakan ordernya 0, sekarang kita coba menggunakan ordernya 1. Kita langsung cobakan ke rumus. Nah, itu dia berganti ya teman-teman untuk ranking siswanya. Siswa yang mendapatkan ranking 1 tadi berubah menjadi ranking 6. Kenapa? Karena dengan order 1 ini nilai yang di ranking itu dari nilai yang terendah. Kita bisa lihat siswa dengan nomor urut 2 dengan total rata-ratanya 81,7 itu adalah siswa terendah dengan rankingnya adalah ranking 1. Jadi dia sistemnya naik ya teman-teman. Ranking 1 itu siswa yang nilai terendah, ranking 2 nilai yang di atasnya, seperti itu. Nah, jadi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil perankingan yang umum, yaitu nilai tertinggi menjadi ranking 1, itu jangan lupa order yang kita gunakan adalah 0. Nah, jangan sampai kebalik ya teman-teman. Order yang kita gunakan adalah yang 0 secara descending. Sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.